Oke, sampai jumpa lagi dengan SO Channel ya. Jadi kali ini saya akan memberikan cara untuk mengetahui komponen dan juga cara membaca jangka sorong ya. Jadi video ini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membaca jangka sorong. Sebenarnya video ini memang saya khususkan untuk siswa SMK yang belajar ya, mulai belajar mengenal kelas ukur ya. Jadi silahkan kita ikuti bersama ya. Yang pertama itu ada bagian ya. Jadi jangka sorongnya seperti ini ya. Ya, ini jangka sorong seperti ini. Ya. Ini kita ketahui dulu untuk komponen-komponen utamanya ya. Yang pertama ini ada rahang luar ya. Rahang luar. Ini yang bawah ini ya, yang bawah ini. Ya, ini digunakan untuk mengetahui diameter luar suatu benda ya. Saya contohkan, misal ada komponen seperti ini ya, ini digunakan untuk mengetahui diameter luarnya seperti ini. Kemudian ada rahang dalam ya, atau rahang atas ya, yang ini ya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui diameter dalamnya. Contoh ya seperti ini. Nah, seperti ini ya kegunaannya. Kemudian ada baut pengunci. Nah, baut pengunci itu yang ini fungsinya untuk apa? Ketika setelah selesai dilakukan pengukuran, ini digeser, ini bisa di lock ya, sehingga tidak bisa bergeser lagi sesuai dengan ukuran yang sudah sesuai ya. Ini pengunci. Kemudian untuk tangkai berikutnya ya, komponen berikutnya ini ada, saya jelaskan ya, ada tangkai kedalaman ya, yang ekornya ini ya. Nah, kalau dibalik seperti ini, ketika digeser ini ya, ini juga akan menonjolkan ekornya yang ada di sini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kedalaman suatu benda. Contoh ya, saya contohkan, misalkan di sini ya, dia ada diameter dalamnya. Ini kan ada dalamnya. Ini dalam bisa diukur seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi tangkai dalam ini untuk mengetahui kedalaman suatu benda. Seperti itu ya. Kemudian kalau untuk skalanya sendiri ya, skala sendiri itu ada dua skala. Yang pertama, yang atas ini ya, ini adalah skala utama. Ya, skala utama itu ada dua juga ya. Kita lihat seperti ini ya. Coba kita fokuskan. Nah, jadi di sini, maaf goyang ya. Di sini ada dua skala juga ya. Kita coba perhatikan lagi. Yang berada di sini, ini ya, yang ini adalah skala utama ya, ada skala utama. Kalau kalian perhatikan ini juga ada beberapa bagian ya, kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah skala utamanya, ini skala utama ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang ikut bergeser, saya fokuskan dulu ya, yang bagian sini ini adalah skala noniusnya. Nah, ini ya. Jadi ini skala utama, ini skala nonius ya, skala nonius yang ikut bergeser. Ya, yang ikut bergeser ini adalah skala nonius. Oke ya. Oke, kemudian kita pelajari dulu yang milimeter ya. Kita pelajari dulu yang milimeter. Sekarang setelah kita mengetahui komponennya, kita belajar untuk membaca ya, untuk membaca. Jadi ini sudah saya siapkan untuk kertasnya ya, bisa diikuti. Untuk cara pembacaannya, bentar, kita agak ya, oke ya, ya seperti ini. Untuk cara membaca ya, atau hasil baca dari jangka sorong, kita singkat aja ya, HB. Sebenarnya hasil baca ya, hasil baca. Kemudian skala utama ya, kita singkat sebagai SU ya, skala utama. Kemudian ada skala nonius, kita singkat dari SN ya, skala nonius. Nah, ini ya, jadi hasil baca ya, hasil baca sama dengan ya, skala utama plus skala nonius. Oke, sekarang kita ketahui dulu ya, setiap satu strip ya, kita pahami dulu nilai setiap stripnya ya. Untuk skala utama ya,
Untuk nilai skala utama ini ya, ini kita coba kita lihat. Ini kan ada skala utama di sini ya. Ada angka 0, kemudian 10, 20, 30, 40 dan sampai maksimalnya di sini adalah 200 ya. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Di skala utama ini maksimal pengukurannya di 300 mm ya. Ini satuannya kita lihat di sini. Ini adalah 1 mm. Kemudian kita ketahui dulu setiap strip ini ya. Ini nilainya berapa mili gitu ya. Berapa mili. Jadi untuk skala utama ya. Untuk nilai per strip atau setiap stripnya untuk skala utama itu adalah 1 mm ya. Jadi setiap stripnya nilainya adalah 1 mm. Maksudnya itu apa? Nah, kita lihat lagi di sini. Kalau kita lihat di sini ada angka 0, strip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai angka 10 ini ada 10 strip ya. Sehingga di sini tertulis 10. Sehingga di sini setiap stripnya itu nilainya adalah 1 mm ya. 1 mili. Kemudian jika ini nanti 20 berarti ini 20 mm, 30 mm, 40 meter hingga ke 300 berarti ini adalah 300 mm. Kemudian misalkan berarti ya kita coba misal ini 30 berarti kan strip yang panjang ini ya. 30 misalkan lebih 1 berarti 31 mm. 30 lebih 5 yang agak panjang ini berarti 35 mm dan seterusnya gitu ya. Intinya skala utama ini setiap stripnya ini adalah 1 mm. Oke. Kemudian untuk skala nonius ya. Kita harus tahu dulu untuk skala nonius ini setiap stripnya nilainya berapa gitu ya. Kita lihat dulu, kita amati ya, kita amati dulu untuk mengetahui nilai per stripnya ya. 0 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kalau kita amati di sini ini ada tulisan 0,02 mm. Hal ini menunjukkan apa? Ketelitian dari alat ukur ini ya. Berarti alat ukur ini ketelitiannya adalah 0,02 mm. Maksudnya apa? Kemampuan dari alat ukur ini dapat mengukur hingga ketelitian 0,02 mm. Nah, sekarang kita harus tahu dulu setiap strip dari skala nonius itu berapa ya. Kita coba amati. 0 sampai 1 ini angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga dari sini dapat kita ketahui jika jangka sorong seperti ini nilai per strip dari jangka sorong tersebut ya. Skala noniusnya setiap stripnya nilainya adalah 0,02 mm ya. Ya, nih. Di skala nonius untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm, skala noniusnya itu setiap stripnya adalah 0,02 mm. Sehingga ketika kita coba lihat ya, kita coba lihat bersama, ini ada 0, 1, strip 1 itu berarti 0,02, strip kedua ini berarti 0,04, hingga ke 1 itu ada 5 strip, berarti 0 sampai 1 itu nilainya adalah 0,1 mm gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembacaan. Untuk pembacaan sendiri ya, untuk cara membaca, hasil baca itu ini. Skala utama plus skala nonius ya. Oke. Kita bikin lembar baru ya. Sekarang kita kasih contoh bagaimana cara untuk membaca ya.
Ya, ini untuk ketelitiannya sama ya. Untuk ketelitiannya sama. Ya. Ini ada skala utama yang atas ya. Kemudian ini ada skala nonius. Nah, untuk yang pertama karena rumusnya untuk membaca jangka sorong itu ini ya. Hasil baca itu sama dengan skala utama plus skala nonius. Oke, saya kasih contohkan. Ya, ini terlihat ya. Di sini yang kita baca adalah skala utama dulu. Kalau seperti ini, jika contoh seperti contoh ini ya, kita zoom. Kita zoom. Seperti contoh di sini. Ya, yang dibaca pada skala utama, diperhatikan di sini ya. Ini skala nonius, ini skala utama, ya. Ketika ingin mencari skala utama, yang dibaca adalah kirinya skala nonius. Ini skala nonius, ya. Ini skala utama. Skala utama yang dibaca adalah kirinya 0, skala nonius. Kita coba, kirinya 0 berarti ini ya. Kirinya 0 berarti ini ya. Kita lihat dari sini 0, 1, 2, 3. Berarti skala utamanya terbaca berapa? 3 mm ya. Seperti ini ya, skala utamanya adalah kita baca ya. Ini ya. Seperti ini. Berarti SU skala utamanya sama dengan 3 mm. Oke ya. Kemudian yang kedua kita mencari skala noniusnya. Nah, ya kita cari skala noniusnya. Untuk skala nonius yang dibaca, ini kan skala nonius ya. Skala nonius yang dibaca itu yang stripnya itu lurus dengan skala utama. Coba kita amati. Ya, ini tidak lurus ya. Tidak lurus, coba kita zoom lebih dekat. Oke. Ya. Kita zoom lebih dekat. Ini yang lurus di sini. Ya, coba. Ini kita coba. Ya. Yang lurus adalah ini. Ya. Ini lurus. Berarti 8 lebih 1, 2, 3. 8 lebih 3 strip. Nah, itu ya. Untuk cara pertama, ini adalah cara yang umum ya. Berarti skala noniusnya ya. Untuk skala noniusnya tadi terbaca di alat ukur itu adalah 8 lebih 3 strip. Oke, ya. 8 lebih 3 strip. Jadi kita harus ketahui dulu berapa nilai dari skala noniusnya. Ya, coba ini kita zoom out dulu. Kita hitung bersama ya. Oke. Ya. Cara yang pertama, ya ini cara pertama ya. Kita lihat dulu jumlah stripnya. 8 lebih 3 strip ini jumlah stripnya berapa ya? Berarti 8 kalau tadi 0 sampai 1 itu ada 5 strip, berarti kalau di sini 8 ini berarti 8 dikali 5 ya. Berarti ada 40 strip. Ya. Kemudian di sini ada tambahan 3 strip karena tadi yang lurus itu adalah strip ketiga, berarti 40 plus 3. Ya. Oke. Sehingga di sini ada 43 strip. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya, bahwasanya setiap strip nilai skala nonius pada jangka sorong 0,02 ya, untuk ketelitiannya itu setiap skalanya setiap stripnya adalah 0,02, sehingga kita tinggal mengalikan ya, 43 kali 0,02. Pak ya, kita kalikan di sini aja ya, 0,02 dikali 43 ya. Ini kita simpan dulu aja ya. Berarti kita skala noniusnya ya.
Ya, skala nonius kita kalikan saja. 43 dikali 2. Untuk 0, ini ya, untuk 0,nya ini kita simpan dulu aja untuk mempermudah perkalian ya. Kita coba kali. Di sini ada 6, di sini ada 8. Ya. Nah, 86 ya. Kemudian skala nonius ini dilihat tadi kan ini kita simpan ya. Untuk matematika dasarnya ketika di belakang koma ada 2 angka, berarti hasil perkalian ini juga sama ya. Berarti di belakang koma harus ada 2 angka. 1, 2. Berarti hasilnya adalah 0,86 mm. Nah, sekarang ketika skala utamanya tadi sudah diketahui ini, skala utamanya sudah diketahui, skala noniusnya sudah diketahui, tinggal menjumlahkan ya. Nah, sekali lagi ya, hasil baca itu sama dengan skala utama plus skala nonius. Skala utamanya tadi ketemu 3 mm plus skala noniusnya ini ya 0,86 mm. Tinggal menjumlahkan saja ya. Nah, ingat ya, ketika kita turunkan untuk proses penjumlahan, ingat ini ada koma ya. Koma itu berarti harus di belakangnya. Sehingga hasil penjumlahan ini 3,86 mm. Oke. Jadi hasil baca dari ini tadi ini ya, hasil baca dari ini itu adalah 3,86 mm. Oke. Sama ya. Oke, itu untuk cara pertama. Untuk cara kedua, untuk skala nonius ya. Untuk skala nonius ya. Ini ya, untuk cara kedua yang sedikit mudah ya. Ketika di sini terlihat 8, ini berarti untuk skala noniusnya seperti ini ya. Ini kan 8 yang lurus lebih 3 strip. 8, 1, 2, 3. 8 lebih 3 strip. Ya. Berarti skala noniusnya itu sama dengan, karena ini 8 ya, ini 8 lewat lebih dari 8 ya. Berarti langsung saja 0,8. Tinggal sisanya 3 strip, 1, 2, 3. Ya, tinggal 3 strip. Nah, 3 strip ini yang kita kalikan 0,02 ya milimeter. Hasilnya adalah 0,06 ya. Sehingga di sini kita tinggal menjumlahkan ini 0,06 ditambah 0,8 sehingga skala noniusnya itu adalah 0,86 ya. Ini cara yang kedua ya, saya kira lebih mudah untuk mencari skala nonius daripada harus mengalihkan untuk mencari setiap stripnya ini ya. Itu cara yang kedua ya. Jadi sama ya, ini skala noniusnya terbaca 0,86. Dengan cara yang pertama hasil skala noniusnya juga 0,86. Oke, itu mungkin itu untuk alat ukur jangka sorong ya. Jadi untuk jangka sorong ini sebenarnya ada beberapa ketelitian ya. Yang pertama, kalau tadi alat kita ini dengan ketelitian 0,02. Jadi untuk jangka sorong itu ada yang 0,01, ada yang 0,5, ada yang 0,01, 0,05, ada yang 0,02. Oleh karena itu nanti caranya sama, yang penting dilihat yang lurus skala noniusnya itu yang mana, seperti itu, dan hasil skala utamanya berapa. Yang terpenting di sini tadi ya, untuk hasil baca, sekali lagi ini saya ulang sekali lagi ya agar lebih ingat, hasil baca itu sama dengan skala utama plus skala nonius. Nah, ini ya yang perlu dicatat ya. Oke. Untuk skala nonius itu sendiri caranya itu ada dua ya. Cara pertama itu mencari jumlah stripnya. Jumlah stripnya ya, jumlah strip seperti ini. Misal 8 lebih berarti 8 kali 5 strip karena 0,2 ditambah sisanya baru dikalikan dengan strip setiap
nilai substrate-nya di skala Nonius. Kemudian diketahui sekian. Cara yang kedua, misalkan ingin cara yang lebih cepat, misalkan ini yang lurus skala Noniusnya 8 lebih, berarti ini langsung ditulis 0,8 ya. Untuk kalian tinggal mencari sisanya 3 strip dikalikan 0,02 mm sehingga hasilnya 0,06, tinggal menjumlahkan 0,06 dengan 0,8 sehingga hasilnya 0,86 mm. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk sahabat SO Channel ya. Sehingga mungkin cukup untuk hari ini ya. Pertemuan pertama mengenai jangka sorong ya, silahkan dipelajari. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung klik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.